Ibu Bapak, saudara-saudari, jemaat yang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ini kita kumpul untuk memperingati atau merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Sore ini, saya lihat di liturgi pakai ragam etnis metok dari Amfoang. Saya kira kalau waktu di Yerusalem, waktu peristiwa sebenarnya dan peristiwa itu terjadi di Amfoang, Yesus dengar tadi pujian Mazmur dan menyanyi, mungkin Yesus tidak jadi di sorga. Yesus mau tinggal terus di Amfoang. Karena dia pun cerita juga mirip-mirip. Tadi Lukas bilang di Kisah Rasul, nanti terangkat lalu awan putih datang persis seperti kabut di Amfoang yang datang tutup kita kalau kita berdiri di atas gunung. Yesus tidak mau terangkat ke sorga karena dengar betapa meriah dan betapa menyentuhnya jiwa orang-orang Amfoang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau memang Yesus tidak jadi ke sorga karena terpikat dengan lagu orang Amfoang, mungkin orang Amfoang juga tidak jadi Kristen. Begitu, masih tetap di penyembahan kepada buaya, atau di Lelogama tuh banyak tukang sihir dan leloboko sampai baku makan satu sama yang lain di sana. Jadi bersyukur bahwa meskipun orang Amfoang menyanyi dengan luar biasa, tapi Yesus naik ke sorga juga. Ya. Dan hari ini, sore ini, saya akan ajak kita, Bapak, Ibu-ibu, orang-orang muda dan anak-anak untuk kita belajar dua hal. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Apa manfaat itu bagi Yesus? Lalu yang kedua, apa manfaat Yesus naik ke sorga bagi gereja? Orang-orang percaya, baik secara kolektif maupun juga individu anggota jemaat atau pengikut Yesus. Itu kira-kira dua poin. Nah, kita semua sudah sama-sama tahu bahwa setelah bangkit dari antara orang mati 40 hari berturut-turut, Yesus kasih tunjuk diri kepada pengikut-pengikutnya supaya kasih mereka yakin bahwa Dia bangkit. Cerita kebangkitan itu bukan kaleng-kaleng, bukan tipu-tipu. Cukup dengan kitab Injil Lukas, dia tulis lagi di awal kitab yang kedua, jilid 2, dan itu panjang lebar dia tulis. Butuh satu bab untuk bercerita tentang Yesus naik ke sorga. Begitu. Dan ini Injil Kisah Para Rasul ini menarik. Lukas taruh itu Yesus naik ke sorga dalam hubungan dengan apa manfaat itu bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena mari kita ingat baik-baik, Lukas itu seorang dokter, tabib. Dia juga bukan orang Yahudi. Dia lahir di Antioquia, di negeri yang oleh orang Yahudi dianggap kafir. Ya, penuh dengan kuasa-kuasa jahat. Dan karena itu Lukas berminat sekali untuk kasih tahu ya apa arti Yesus naik ke sorga itu bagi orang-orang kafir. Saudara-saudaranya yang tinggal di Antioquia, nanti sampai di Roma. Lalu Lukas juga berminat untuk cerita apa arti kebangkitan itu bagi seorang dokter. Karena Lukas dokter. Tapi juga bagi seorang pejabat tinggi dalam kerajaan Roma yang namanya Theophilus yang mulia. Lukas juga nanti bercerita tentang apa arti kenaikan ke sorga itu bagi keluarga-keluarga. Karena Lukas banyak bercerita tentang suami-suami istri yang ada di sekitar pekerjaan pemberitaan tentang kebangkitan. Ada yang namanya Aquila dan Priscilla. Ada yang namanya Safira dan di suami nama siapa Ananias dan Safira. Ada yang nama Febe,
Ada yang nama Sinteke, Euodia, Timotius, Silas, Epafroditus. Lukas kasih masuk semua. Apa arti itu bagi peristiwa Yesus? Karena Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara, ini ada dua pesan yang Lukas ingin sampaikan. Yang pertama, apa manfaat kenaikan itu untuk Yesus? Yang kedua, apa manfaat kenaikan itu untuk gereja dan orang-orang percaya? Bagi Yesus, kenaikan ke sorga itu artinya dia menerima penobatan sebagai penguasa, sebagai Tuhan atas alam semesta. Begitu. Diangkat artinya dipermuliakan. Naik ke sorga artinya diberi kedudukan seperti yang biasa kita bilang dalam pengakuan iman kita. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jadi Yesus pergi untuk jadi tangan kanan Allah. Jadi betapa beruntungnya kita karena ada orang dalam di sorga. Kalau kita percaya sekarang. Jadi orang Amfoang jangan sedih kalau Yesus tetap naik ke sorga meskipun dengar pujian orang Amfoang. Sebab pergi itu karena ada orang dalam nanti. Orang Amfoang bisa ada orang dalam di sana. Itu bagi Yesus. Sedangkan bagi kita, Lukas mulai bilang itu waktu untuk gereja mulai bekerja. Untuk orang-orang Kristen pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Supaya menyaksikan atau melihat Allah yang bekerja, berkuasa sebagai raja bangsa-bangsa dan Tuhan atas dunia. Ya, itu Lukas. Tapi Lukas juga langsung tulis, waduh ini orang-orang yang kepadanya Yesus mau naik ke sorga untuk tugas misi ini orang-orang dong namkak. Ya, orang Timur bilang dong namkak. Dong lihat Yesus di sorga, dong berdiri kok namkak di sorga begitu. Ya, saya mau pi di dunia, di ujung dunia. Makanya Tuhan Allah kirim 2 orang khusus pakai baju putih menurut Lukas. Supaya mengingatkan mereka agar mereka jangan terus mencari memandang ke langit. Banyak orang percaya sekarang yang ada hidup setengah mati di bumi, kerja untuk banyak-banyak prestasi tetapi dong main lihat di sorga sah. Ya. Dong coba-coba cek tuh di sorga ada sirip pinang kok tidak Ya, kalau ada sirip pinang maka dong bilang semua yang makan sirip pinang itu kafir. Begitu. Dong lihat-lihat di sana ada bonet tidak di sorga. Kalau ada bonet dong mulai belajar bonet di sini. Kalau sonde maka dong bilang bonet itu dari laut, matmolo, begitu. Ya. Nah ini pemeriksaan tentang sorga yang dilakukan oleh manusia ini, maka Tuhan Allah curiga. Dong sukas habis semua hutan. Dong sugali habis semua gunung jadi tambang, dong lihat di sorga dong mau datang. Ya, Tuhan Allah mungkin gugup begitu karena itu dia kirim 2 orang baju putih bilang, "Weh pikas tahu dong, bosong jangan namkap lihat yang di sorga, bosong kerja, bosong pun tugas di bumi." Karena penting sekali kita kerjakan kita pun tugas di bumi, karena Yesus sudah jadi raja, sudah jadi Tuhan atas dunia. Maka tugas gereja dan orang-orang Kristen adalah urus baik-baik itu dunia supaya ketuhanan Yesus itu bisa nyata dan dirasakan oleh penduduk dan masyarakat dunia. Itu sebabnya Lukas tulis di ayat ke-8. Kasih ingat Yesus punya pesan, kamu akan menerima menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini Lukas pun program itu sampai ke ujung bumi. Tapi Lukas hanya tulis kitab Kisah Para Rasul itu sampai di kota Roma. Jadi di pasal 28 itu begitu Paulus tiba di Roma, Lukas buru-buru tutup itu kitab, kasih habis. Dari seluruh kitab di Perjanjian Baru, hanya kitab Kisah Para Rasul saja yang tidak punya kata penutup. Ya, karena memang belum selesai. Lukas bilang, Yesus bilang sampai ke ujung bumi. Sekarang Paulus masih ada di Roma. Tutup, itu artinya jilid kedua dari pekabaran Injil itu harus diteruskan. Harus ada orang yang bawa itu Injil dari Roma di Belanda, itu jilid kedua.
Lalu harus ada orang dari Belanda, bawa itu Injil dari Belanda, datang sampai ke Kupang, itu jilid ketiga. Lalu jilid keempat ada orang dari Kupang bawa pi sampai Amfoang, jilid keempat. Ya, dan memang sudah jadi, karena itu orang Amfoang jago menyanyi, begitu. Jadi tugas pewartaan Injil itu masih banyak. Dan nanti Lukas cerita, siapa-siapa yang dibawa itu Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, mari kita lihat baik-baik. Lukas pakai istilah naik. Ya, memang kita punya tema ini terangkat. Sama saja sebenarnya ya. Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Tapi Lukas dengan tekanan khusus pakai kata naik. Bukan dengan maksud bahwa Yesus pergi, meninggalkan dunia, menjauh dari kehidupan nyata, dan tidak peduli terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan, diskriminasi, dan juga pembodohan yang dilakukan. Tidak. Lukas pakai kata naik itu untuk menekankan arti simbolis, yakni Yesus mulai bekerja untuk mentransformasi dunia, mentransformasi negara, pemerintahan, politik, adat, tradisi, juga mentransformasi gereja dan kehidupan pribadi orang percaya. Dan karena itu Yesus membutuhkan sahabat-sahabat untuk ikut bekerja dalam transformasi itu. Dunia yang diperintah oleh keserakahan, Yesus naik ke sorga, artinya Yesus mau ubah dunia itu menjadi tempat orang berbagi roti. Negara dan pemerintahan yang arogan, yang mengejar ambisi kekuasaan, mau diubah menjadi negara yang mengabdi pada kebaikan bersama, yang Paulus tulis di Roma pasal 13. Politik, adat, dan tradisi yang biasanya berpusat pada ego kelompok atau hanya untuk menampilkan kelebihan-kelebihan suku, mau diubah oleh Yesus, ya, untuk menjadi instrumen dalam mengerjakan keselamatan. Nanti kita lihat bagaimana instrumen itu Lukas cerita, ya, dalam pekerjaan jilid 1 pewartaan sampai ke Roma. Nah, Yesus tidak mungkin mengerjakan transformasi itu sendiri. Yesus sudah mengerjakan sendiri keselamatan waktu sampai di Golgota dan kubur kosong. Sendiri Yesus kerjakan. Dan karena itu gereja bilang keselamatan itu sola gratia, begitu. Tetapi untuk mengubah dunia, mentransformasi menjadi lebih baik, Yesus perlu kita semua. Perlu bapak-bapak, mama-mama, adik-adik, kakak-kakak, laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan itu. Ya, maka transformasi itu menjadi pekerjaan kelompok, pekerjaan gereja, pekerjaan orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan karena itu nanti Paulus menerjemahkan itu dalam 1 Korintus pasal 12. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Tuhan. Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi dari Tuhan yang sama dan yang satu. Jadi kasih kita karunia itu supaya kita ikut bekerja dalam transformasi. Karunia itu bukan untuk dipamerkan, ya, tidak untuk berlomba karunia. Dalam Kisah Para Rasul jilid 4 nih banyak orang yang berlomba karunia. Ya, di pendoa 1 dia bilang jampi berdoa di itulai, datang berdoa di betasa. Begitu. Berarti kita sudah berlomba karunia. Ya, tetapi kepelbagaian itu dipakai untuk sinergi, untuk membangun tubuh yang sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemahaman ini penting, sangat penting. Karena itu Lukas tulis 2 kali cerita tentang Yesus naik ke surga. Ya. Terangkat Lukas pakai, tapi bukan berarti Yesus pergi, kasih tinggal manusia. Ya. Terangkat itu artinya Yesus masuk makin dalam kehidupan dunia yang ada di luar Yahudi, supaya kehidupan dunia itu ditransformasi menjadi lebih baik. Ya, kitab Kisah Rasul tunjukkan itu. Kristus yang bangkit menurut kitab Kisah Para Rasul ternyata sudah lebih dahulu pergi ke ujung-ujung bumi waktu dia naik ke sorga.
Ya, sebelum para murid-murid datang ke ujung-ujung bumi. Dan Lukas kasih tunjuk 5 contoh. Kita sebut 5 saja contoh di sini. Bahwa Yesus pergi dahulu kepada ujung-ujung bumi, baru para rasul atau murid-murid jalan ikut. Pertama, perhatikan pengalaman Paulus di jalan menuju Damsyik. Menurut pandangan agama Yahudi, Yerusalem itu pusat kehadiran Allah. Firman Allah ada di Yerusalem. Keselamatan turun dari Yerusalem. Sedangkan Damsyik itu kota orang kafir. Ya, itu banyak laut-laut dan suanggi-suanggi di situ. Kira-kira begitu. Ya, jadi karena itu Paulus minta surat dari imam-imam di Yerusalem, surat kuasa untuk dia hancurkan itu laut-laut dan suanggi-suanggi di kota Damsyik. Karena dia percaya bahwa orang-orang Kristen itu orang-orang yang bawa laut-laut dan tukang-tukang suanggi itu. Tapi luar biasa, ketika baru mau masuk kota Damsyik, Paulus justru bertemu dengan Kristus yang bangkit. Dan itu sangat mengejutkan. Kristus ternyata tidak tinggal di Yerusalem. Ia sudah lebih dahulu hadir di kota Damsyik. Dan Paulus bukan membawa Kristus ke Damsyik. Paulus justru bertobat karena bertemu Kristus di Damsyik. Bahkan Paulus mendapat pengurapan dari penatua yang ada di Damsyik, yang namanya Ananias. Paulus justru bertobat karena menemukan Kristus yang telah lebih dahulu masuk ke dalam kehidupan orang-orang di Damsyik dan bekerja secara senyap terlebih dahulu. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat itu dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Ketika gereja mulai mengadakan sinode yang pertama di kota Yerusalem. Persoalan untuk sampai ke sinode ini itu begini. Pertanyaan yang digumuli orang-orang Kristen waktu itu. Apakah orang-orang non-Yahudi dapat diterima dalam keselamatan tanpa mereka harus menjadi Yahudi terlebih dahulu? Atau kita pakai pertanyaan di Timor saja. Apakah adat orang Timor, Alor, Rote, Sabu, Sumba layak untuk dipakai melayani Tuhan? Itu pertanyaan. Ya, karena ternyata banyak orang bilang adat tidak boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Atau ada yang pakai adat tetapi pakai adat luar biasa sampai tidak ada kelihatan Injil di dalam adat itu. Begitu. Misalnya belis, begitu ya. Yang urus belis ini penatua. Kalau dia khotbah di mimbar, dia bilang kasihilah sesama manusia, harga seorang perempuan bukan pada ilmunya, pada kecantikannya, tapi pada dirinya sebagai imago Dei. Tapi begitu dia urus belis, dia hitung. Ya. Jadi orang bertanya, begitu. Apakah budaya orang Timor, Rote, Alor, Sabu, dan Sumba layak untuk dipakai? Maka di sidang di Yerusalem, ya, Petrus yang mulai berkata, Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Artinya Allah sudah bekerja dalam budaya orang-orang yang di luar Yerusalem. Dan karena itu misionaris, saksi-saksi datang untuk transformasi itu. Pakai itu adat tetapi buang di pengkotoran. Ambil yang di pembersih, kira-kira begitu. Maka keputusan di Yerusalem itu bilang orang-orang non-Yahudi boleh pakai adat istiadat mereka. Asal mereka jangan makan darah dan mereka jangan mengkhianati atau melecehkan ajaran-ajaran yang benar. Nah begitu. Lalu kisah Kornelius. Nah kisah Kornelius ini menarik. Ya, di situ Petrus kembali dibuat terkejut karena dia datang dengan pikiran lama bahwa politik itu kotor. Ya. Menjadi tentara itu adalah pekerjaan untuk bikin takut orang. Ketika Petrus tiba di rumah Kornelius, Petrus terkesima karena Roh Kudus juga pakai tentara untuk bersaksi. Militer yang biasa bikin takut rakyat kini dipakai oleh Roh Kudus untuk
takut akan Allah. Dan karena itu militer itu tidak lagi marah karena ada pesta babi. Malah dia bekerja supaya babi-babi jangan berpesta. Kira-kira begitu. Ya, itu yang Paulus atau Petrus temukan di rumah seorang pejabat militer tinggi di kota Kaisarea. Sekali lagi Lukas menunjukkan bahwa tugas gereja adalah membangun sinergitas dengan berbagai elemen untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Bukan untuk berspekulasi tentang siapa masuk sorga. Ya, nanti berapa banyak bidadari yang tunggu kita di sorga. Nanti perempuannya siapa yang tunggu? Kalau laki-lakinya bidadari, perempuannya Tupperware barangkali yang tunggu. Ya, supaya dong merebut Tupperware. Bukan, spekulasi itu kasih tinggal. Karena itu kirim 2 orang baju putih, tegur itu murid-murid, jangan namkak terus. Ya, sekarang mesti belajar, sekarang mesti berkomitmen untuk pergi ke bangsa-bangsa. Hal yang sama juga nampak ketika Paulus ada di Athena. Ya, Paulus pergi di Athena nih dengan pikiran, orang Athena dong sana betul semua. Tapi begitu sampai di Athena, Paulus terkejut karena dia lihat ternyata orang Athena juga sedang mencari seorang Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus kasih tahu mereka, ini saya bawa Allah yang tidak dikenal itu. Nah, Bapak Ibu-Ibu, di sini makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita. Kristus tidak meninggalkan bumi, tetapi Kristus memasuki kedalaman hidup manusia. Ia hadir dalam berbagai budaya, dalam pencarian spiritualitas manusia, dalam pergumulan masyarakat, dalam jeritan dan penderitaan dunia. Karena itu tugas gereja selama masa kenaikan ke sorga dan kedatangan kembali, bukan pertama-tama membawa Yesus kepada dunia yang kosong dari kehadirannya. Tugas gereja adalah menemukan Kristus, jejak Kristus yang sudah lebih dahulu ada dan bekerja di ujung bumi. Mari kita perhatikan lebih baik ayat 8 itu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Murid-murid menjadi saksi. Bapak, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik, pemuda-pemuda, ya, kata saksi itu artinya melihat jalannya sebuah peristiwa. Sama seperti kita biasa bikin baptisan mesti ada depun saksi. Depun saksi son bikin apa-apa. Depun saksi hanya berdiri dia lihat. Di nikah juga depun saksi son bikin apa-apa. Ya. Kalau ada saksi yang bikin lebih itu dia pikir baku rampas dan itu bantal kok dia mau berlutut juga. Itu kan saksi yang bukan saksi lagi. Begitu. Jadi menjadi saksi artinya kau lihat apa yang terjadi dan mengagumi serta terpesona dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Begitu. Tapi banyak gereja orang Kristen sekarang bukan pergi untuk menjadi saksi, tapi mereka pergi untuk memberi kesaksian. Ini memberi kesaksian, dong yang paling hebat, dong yang paling besar. Tuhan sudah bisa kalau dong sudah ada. Begitu. Karena itu dong tepuk dada. Ya, beta. Itu artinya memberi kesaksian. Padahal Yesus bilang kamu pergi untuk menjadi saksi. Begitu. Ini juga pergi untuk menjadi saksi, ini luar biasa. Nanti sebentar kita lihat yang kedua. Luar biasanya saya kasih tunjuk. Pertanyaan untuk jawab sampai luar biasa itu ialah apa arti itu bagi kita hari ini? Bapak Ibu Saudara, hari ini ujung bumi itu bukan lagi wilayah geografi. Karena semua orang di Danau Inas ini percaya pada Yesus. Geografi habis. Yang di Amfoang justru percaya pada Yesus, geografi habis. Di Raijua juga percaya pada Yesus, habis dia pun geografi. Ujung bumi saat ini adalah fungsi-fungsi vital yang menopang kehidupan manusia. Dan fungsi vital itu adalah digital, birokrasi, politik, ekonomi, pendidikan, teknologi, budaya. Itulah ujung bumi sekarang. Ya, kita punya digital nih belum takluk pada kuasa Kristus. Ya, karena digital ini dipakai untuk banyak kemunafikan dan kepura-puraan. Kira-kira begitu.
Ada digital dipakai untuk saling membuli dan menyakiti satu sama yang lain. Itu ujung bumi. Dan para rasul masa kini mesti masuk ke ujung bumi itu. Hari ini dunia digital kita dikuasai oleh logika, algoritma, dan perburuan cuan. Nilai manusia sering ditukar, diukur berdasarkan jumlah pengikut, jumlah klik, dan keuntungan ekonomi. Ya. Banyak orang kehilangan kemanusiaannya karena terjebak dalam budaya digital yang dangkal dan manipulatif. Begitu. Ini saya pun kawan di dosen di Unkris ini ada di situ. Ya, kami pun grup di kampus itu kadang-kadang bukan grup kampus tapi grup selamat hari ulang tahun. Ya. Dan itu dia pun selamat ulang tahun tuh begitu ulang tahun langsung kirim kue, langsung kirim mobil, tapi itu manipulasi. Karena itu kue tidak pernah datang. Manipulasi. Di grup kasih begini, senyum, ma begitu bakatumusan mau babuang muka sa, son mau basenyum. Begitu juga di mungkin penatua rayon lo juga kadang-kadang bikin Kalau ada duka di rayon itu, penatua dong ada mungkin ada ke kiri, goyang ke kiri, madon tulis turut berduka cita. Lalu kasih tunjuk itu yang air mata dong keluar banyak-banyak. Barangkali begitu. Nah itu dunia digital. Di media sosial orang lebih mudah menyebarkan kemunafikan dan pesan-pesan yang tanpa relasi personal. Ya, nah itu dia Kristus naik ke surga, Kristus mau masuk di situ, di dunia digital, supaya kita pakai dunia digital itu untuk memberitakan kejujuran, kerinduan akan Allah, solidaritas, makna hidup yang sejati, dan seterusnya. Dan gereja harus jadi pelopor untuk hal-hal itu, memakai teknologi untuk menghadirkan nilai-nilai kebangkitan, kejujuran, pendidikan yang berkarakter, begitu. Jangan hanya sekedar pakai algoritma untuk dapat algoritma dan seterusnya. Hal yang sama juga untuk politik, Bapak Ibu-ibu, birokrasi. Ya, banyak orang menganggap politik itu sebagai wilayah yang kotor, jauh dari Allah. Tetapi kitab Kisah Para Rasul mengajarkan bahwa Kristus sudah lebih dulu hadir di ujung bumi baru yang bernama politik, yaitu ruang kekuasaan. Karena itu Lukas tulis, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama saya sudah kasih tahu tentang Yesus. Sekarang saya kasih tahu kau lagi tentang bagaimana orang-orang yang mengikuti Yesus itu harus hidup." Ya. Lalu Paulus disidangkan secara tidak fair di Yerusalem. Lalu Paulus angkat tangan, saya mau pergi ke Kaisar, bertemu dengan Kaisar, untuk saya kasih tahu Kaisar tentang bagaimana tugas menjadi seorang politisi yang baik, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, karena itu Kristus masuk di situ supaya politik jangan dipakai untuk nepotisme, jabatan dipakai untuk memperkaya diri, korupsi dianggap biasa, kekuasaan untuk menindas rakyat, birokrasi kehilangan kemanusiaan. Nah, orang Kristen harus pergi bikin bersih itu kotoran-kotoran, karena masih ada jilid 4 dari pekabaran Injil, yaitu masuk ke ujung dunia yang baru. Kristus yang bangkit bekerja juga dalam birokrasi dan pemerintahan, mengubah birokrasi yang menindas, pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih. Dan siapa pun tanggung jawab? Gereja. Gereja pun tanggung jawab itu kirim birokrat-birokrat yang bersih. Jangan kirim birokrat yang bikin serangan fajar. Lalu sesudah habis menang, dia tidak ada lagi di fajar. Dia sudah ada kegelapan dan Indonesia menjadi gelap, kira-kira begitu. Nah itu dia. Yang berikut, yang terakhir sudah ya. Juga sangat dekat dengan kehidupan Amfoang. Yesus pergi untuk ikut bekerja menyelamatkan ekologi, lingkungan hidup kita. Begitu. Kita ingat cerita Paulus jalan menghadap Kaisar. Di tengah jalan kapalnya karam. Ya, semua orang sudah mengeluh, mati kita.
Tapi Paulus tampil, tidak, kita tidak mati. Mari kita berseru pada Allah. Mari kita memperlihatkan sikap solidaritas di antara kita supaya kita selamat. Sampai di pantai kena gigit ular lagi. Dong bilang, ini orang pasti terlalu bajingan di pendosa. Tapi Tuhan mau pakai itu, yaitu ular mengingatkan manusia tentang keselamatan. Yaitu berharap pada Tuhan. Dan Paulus tidak mati. Dia tidak pergi cepat-cepat kok cari obat di dukun. Dia berharap pada Tuhan. Ular tidak gigit kasih mati. Nah itu dia dimensi ekologis dari pemberitaan firman. Pewartaan akan Kristus sampai ke ujung bumi. Itu penting. Karena adakah setuju kok tidak betul pun foto gajah. Bilang ada pakai videotron. Gajah di Sumatera yang habis banjir tuh. Itu gajah datang di hutan, gajah berdiri dalam kebingungan karena hutannya tidak ada lagi. Hutannya sudah hilang. Lalu karena itu gajah pergi ke kebun masyarakat. Masyarakat bilang gajah menyerobot kebun masyarakat. Salah, bukan begitu. Gajah itu tahu rute yang pernah dia lewati. 10 tahun kemudian dia akan lewat itu rute. Begitu dia datang tidak ada. Manusia sudah rebut dia pun wilayah. Dan karena itu dia rebut manusia pun wilayah. Kita balas toh. Gajah bilang, masa bikin rusak pun wilayah, kita bikin rusak pun wilayah. Di Amfoang begitu kira-kira. Kus-kus habis, masih ada kok. Kode, babi hutan, habis. Ya. Dan sampai nanti satu kali rombongan kode dan rombongan kus-kus datang kok ambil kas habis makanan di kebun semua. Karena numpuk makanan di hutan kita ambil kas habis. Tugas memberitakan Injil di ujung bumi yang baru. Yaitu fungsi-fungsi yang menopang kehidupan. Itu yang harus kita kerjakan di jilid 4. Nah kadang-kadang kita bikin tersalah. Kita masih berpikir ujung bumi itu geografi. Dan karena itu tidak sedikit orang Kristen yang bikin kelompok pi menginjil di Alor, pi menginjil di Kolbano, pi menginjil di Brajua. Padahal rumah sendiri hancur berantakan. Karena dong masih berpikir ujung bumi itu geografi. Sekarang ujung bumi itu adalah digital dan macam-macam. Mari kita pakai secara maksimal energi kita untuk menjadikan ujung bumi yang baru itu sebagai tempat kebangkitan Kristus diberitakan. Nilai-nilai kebaikan dan kejujuran dipertontonkan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian lewat firman-Nya. Bapak Ibu, kita dengarkan paduan suara kaum bapak mempermuliakan nama Tuhan.